Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pembahasan materi yang menarik bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan PPG, baik itu PPG dalam jabatan maupun di luar jabatan. Ini pembahasan yang sangat penting bagi teman-teman persiapan dalam menyelesaikan uji komprehensif. Dan hal penting yang harus teman-teman persiapkan adalah menyiapkan sebuah presentasi agar nantinya ketika pelaksanaan ujian teman-teman memiliki panduan yang jelas, memudahkan teman-teman ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji. Namun sebelum itu, silakan dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan berikan komentar terbaiknya, dan jangan lupa share video ini agar semakin bertambah manfaatnya. Oke, langsung saja. Teman-teman harus menyiapkan identitas diri, karena akan menjadi nilai lebih atau poin lebih bagi teman-teman menyajikan presentasi diawali dengan data diri, identitas diri, nama lengkap, dan juga di mana unit kerjanya. Tentu akan memudahkan teman-teman juga untuk mendapatkan reputasi yang baik dari penguji. Dilanjutkan di bagian awal, teman-teman menyajikan tentang bagian atas dari rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang akan disajikan dalam uji komprehensif. Data sekolah, mata pelajaran yang diampu, kelas dan semester, kemudian materi apa yang disajikan, dan juga alokasi waktu, rancangan yang disiapkan. Kemudian selanjutnya teman-teman menyajikan kompetensi dasar. Ini penting agar teman-teman memiliki panduan yang jelas, memudahkan teman-teman menjawab pertanyaan yang diajukan penguji. Kompetensi dasar apa yang dituju pada saat nantinya pelaksanaan PPL. Nah, seperti saya buatkan contoh, saya ambil 2 kompetensi dasar dari teks laporan hasil observasi. Kemudian pengembangan dari kompetensi dasar, yaitu menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, dalam IPK ini teman-teman harus menjelaskan butir-butir indikator dengan menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang sesuai, terutama untuk pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skill. Seperti saya buatkan contoh, ini ada menganalisis dari kognitif 4, kemudian ada menelaah kognitif 4 juga, dan juga untuk keterampilan kata menciptakan dari psikomotor 5. Jadi teman-teman harus betul-betul jelas penggunaan KKO-nya itu harus berlevel dari C4 minimal untuk menunjukkan bahwa pembelajaran teman-teman disajikan dengan berbasis HOTS, High Order Thinking Skill. Ini penting. Kemudian dari indikator dikembangkan menjadi analisis tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman harus jeli, harus bisa membedakan 4 faktor atau 4 aspek dalam analisis tujuan pembelajaran, mulai dari condition, audience, kemudian ada degree, dan juga behavior. Nah, ini harus jelas. Misalnya setelah mengikuti proses pembelajaran, ini bagian daripada condition, kemudian peserta didik diharapkan, audiensnya adalah peserta didik, dan juga beberapa behavior, perlakuannya ada menentukan, menelaah, menciptakan, dan juga di akhir dengan degree, tingkatnya seperti apa, tujuannya. Nah, ini harus jelas, analisisnya harus jelas, dan analisis tujuan harus memiliki 4 aspek yang tadi disampaikan: condition, audience, degree, dan behavior. Berlanjut dari analisis tujuan pembelajaran menuju pada materi esensial dan materi advance. Ini penting, teman-teman harus betul-betul menguasai materi dari rancangan yang teman-teman persiapkan. Jangan sampai nantinya ketika penguji bertanya, teman-teman tidak menguasai esensialnya yang mana, advance-nya yang mana. Nah, bisa dijelaskan seperti saya buatkan contoh, sumber materi untuk materi esensial, materi pokoknya bisa diambil dari buku cetak atau modul yang ada di sekolah teman-teman. Saya buatkan contoh untuk materi saya dari struktur, kemudian kaidah kebahasaan, teks laporan hasil observasi. Nah, ini materi pokoknya, materi yang esensial. Kemudian bagaimana materi advance-nya, materi pengembangan dari esensial, teman-teman bisa dapatkan dari jurnal atau karya ilmiah online, dan banyak lagi. Materi advance itu berkaitan dengan materi yang dipelajari terhadap peningkatan kompetensi peserta didik. Nah,
Misalnya di jurnal itu banyak menyediakan bagaimana mempelajari materi pokok lebih mudah, sederhana, asik, menarik bagi peserta didik. Ini penting, teman-teman harus kuasai kedua materi tersebut. Seperti contoh ini memudahkan teman-teman ketika ditanya oleh penguji. Dari materi esensial dan advance berlanjut pada pedagogiknya. Nah, dari rancangan yang sudah teman-teman persiapkan, teman-teman harus menjelaskan pendekatan apa yang digunakan, model pembelajaran apa yang digunakan, dan juga metodenya yang digunakan. Teman-teman harus menjelaskan dengan baik. Karena biasanya penguji menanyakan 3 hal ini. Jadi pendekatan yang digunakan itu apa? Ya, lebih sering kita menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian model pembelajarannya itu kalau dalam HOTS itu ada 3. Ada discover learning, kemudian problem based learning, dan juga project based learning. Nah, di antara ketiga itu silakan teman-teman gunakan dalam rancangan pembelajaran. Nah, seperti yang saya gunakan adalah menggunakan problem based learning atau berbasis permasalahan. Dan juga metodenya adalah diskusi serta tanya jawab. Ceramah memang ada yang digunakan, tapi untuk pembelajaran HOTS itu sudah tidak digunakan lagi atau jarang digunakan, lebih berbasis pada diskusi dan juga tanya jawab. Nah, dari pedagogik dilanjutkan dengan HOTS analysis. Nah, dalam HOTS analysis ini teman-teman harus menyajikan rancangan pembelajaran yang memiliki beberapa aspek yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dari 4 aspek ini berkaitan dengan kecakapan peserta didik. Ada communication, collaboration, critical thinking, dan juga creativity. Ada komunikasi, kemudian kerjasamanya seperti apa, kemudian berpikir kritiknya seperti apa, dan juga kreativitasnya seperti apa. Nah, ini harus ada dalam rancangan pembelajaran teman-teman. Atau teman-teman bisa menyajikan dari beberapa soal yang disajikan dalam LKPD. Nah, ini untuk penjelasan tentang HOTS analisisnya. Kemudian dilanjutkan dengan TPACK. Ini yang berhubungan dengan pembelajaran terintegrasi pada teknologi, di mana teman-teman ketika menyajikan rancangan pembelajaran itu menggabungkannya dengan memanfaatkan teknologi seperti video, kemudian PowerPoint dan sebagainya. Nah, ini bisa diambil dalam langkah-langkah rancangan pembelajaran teman-teman yang sudah disiapkan. Dari beberapa pensajian ini harus dikuasai dengan baik oleh teman-teman agar ketika ditanya oleh penguji, teman-teman bisa menjawab dengan baik dan hasilnya maksimal. Demikian, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.